Ya, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Bang Daniel, Pak Presiden nampaknya coba juga untuk menyerap bagaimana pemikiran ataupun saran dari banyak pihak di negeri ini untuk menghadapi situasi di Indonesia yang nampaknya sedang tidak baik-baik saja ini, Bang Daniel. Iya betul, jadi masukan dari berbagai pihak itu dibutuhkan oleh Presiden Prabowo tentunya untuk menyelesaikan beberapa masalah yang termasuk yang diprotes atau yang didemonstrasikan oleh para pengunjuk rasa yang tentu itu diserap seluruhnya oleh Presiden. Seperti di awal tadi saya sebutkan Mbak Ken, ini adalah momentum batu loncatan, banyak pembelajaran, banyak ibroh yang bisa diambil dari peristiwa yang terjadi beberapa hari ini. Artinya apa? Artinya para pembuat kebijakan, baik itu di eksekutif, legislatif, itu akan banyak belajar dari peristiwa-peristiwa ini untuk terus banyak mendengar masyarakat, masukan, kemudian lebih berempati, lebih bersempati, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilahirkan juga harus paralel dengan kebutuhan dan keresahan masyarakat. Dan saya berkeyakinan presiden itu menyerap semuanya itu, dan itu yang kemudian menjadi concern presiden agar bagaimana seluruh pihak di pemerintahan, mulai dari di tingkat pusat sampai ke daerah, mulai dari eksekutif sampai dengan legislatif, itu Baik, Bang menjadikan Daniel. ini sebagai pembelajaran yang positif. Pun demikian dengan masyarakat kita, bahwasannya demonstrasi, unjuk rasa, protes itu dilindungi oleh undang-undang. Oke. Namun kemudian harus disampaikan dengan cara yang baik, karena seperti tadi disampaikan, jangan sampai hal yang baik kemudian Oke, disampaikan dengan baik. cara tidak baik, Ya. itu kemudian menyebabkan kontraproduktif yang menyebabkan kita semuanya rugi. Oke, hal yang baik jangan sampai disampaikan dengan cara yang tidak baik. Pak Kiai, ini ormas-ormas Islam dipanggil oleh Pak Presiden, nampaknya dimintai pandangan, termasuk MUI juga concern mengenai hal ini, mengajak masyarakat untuk mengedepankan kedamaian. Lalu langkah seperti apa yang kemudian harus dilakukan Pak Kiai dalam waktu dekat? Ya, sedari awal kita setuju dan mendukung penuh terhadap penyampaian aspirasi protes. Karena kalau tidak diprotes seperti sekarang umpamanya tunjangan yang berlebihan kepada anggota dewan dan nggak dicabut gitu kan. Itu real gitu kalau nggak ada protes dari masyarakat. Tapi kan kita tidak bisa mengidentifikasi sekarang masyarakat yang mana. Kemudian bagian mana. Jadi mengidentifikasi sekarang masyarakat yang memprotes itu tidak teridentifikasi dalam kelompok tertentu. Makanya kami menyampaikan ini lintas agama, lintas ormas. Mari kita bisa mensosialisasikan kepada saudara-saudara kita, umat-umat kita masing-masing, agar kita memberi penyadaran kepada mereka pentingnya menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik agar dapatnya baik. Kalau dalam terminologi keagamaan itu ada namanya amar ma'ruf dengan cara ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara ma'ruf. Jadi kita menyampaikan kebaikan dengan cara baik, lalu mencegah kemungkaran dengan cara baik. Kita perlu sosialisasi ini, karena kita juga bisa memahami banyak orang yang marah, orang yang jengkel sehingga keluar emosi, itu bisa memahami itu. Tetapi mari demi cinta Indonesia kita semuanya saling menahan diri. Ini kita capek, jengkel, ini kan republik sendiri. Apalagi banyak narasi-narasi yang membuat kita tambah puyeng. Tapi mari kita cintanya pada Indonesia kita dahulukan dan kita tahan diri. Ini sekarang sudah kita mendapatkan respon yang baik. Yang dituntut oleh kita sudah diperhatikan. Mulai dari pemecatan, diperhentikan, kemudian tunjangan juga dicabut dan diperbaiki seterusnya. Ya, saya pikir ini bisa menjadi momentum tadi. Jadi kita berharap kita semua ya yang jadi pimpinan itu menjadi introspeksi. Ini kan banyak karena cerita bahasa yang kurang nyaman gitu ya. Di samping memang kondisi yang nggak nyaman ditambah dengan cerita yang nggak nyaman. Kemudian masyarakat sedang ada sesuatu yang tidak baik biasa dalam secara ekonomi, secara sosial. Ada dua hal yang barangkali dalam satu konteks bernegara berbangsa ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Yang pertama adalah soal ekonomi. Ketika persoalan ekonomi sudah tidak bisa dicapai dengan baik, kemudian tidak ada pemerataan ekonomi, tidak ada keadilan ekonomi, sulit mereka dibendung untuk bicara demokrasi. Kalau berkenaan dengan politik, mungkin sosial politik ada ketidakadilan, tapi mudah dibicarakan kalau ekonominya bisa ditangguhkan.
Kalau dua krisis ini terjadi dalam konteks Waktu kebangsaan bersama. kita, ekonominya juga tidak baik-baik saja, Politik sosial dan politik tidak pendidikan. baik-baik saja, kan banyak persoalan hukum, persoalan ekonomi, dari keadilan ini dirasakan oleh masyarakat. Mungkin awalnya tidak mengira menjadi gerakan massa, hanya omon-omon di media sosial, tetapi kan kita masyarakat ya yang manusia biasa mungkin ada jengkel. Oleh karena itu saya berharap teman-teman saudara-saudara kita yang punya rasa jengkel masih dengan kondisi ini, mari kita nahan diri. Kita bisa memahami, kami juga jengkel, menyampaikan aspirasi, saya setuju 100%, tetapi mari cintai Indonesia ini dengan cara yang baik, tetap menyampaikan dengan cara yang konstruktif. Oke, baik. Mas Septa, sebetulnya akar permasalahan yang kemudian diminta oleh masyarakat kita, meskipun sudah banyak beredar ya, mengenai apa saja poin-poin tuntutan mereka. Ini kan juga yang akan menjadi acuan bagi pemerintah atau presiden dalam mengambil langkah. Apa sih Mas sebetulnya? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, tentu struktural ekonomi tadi itu menjadi poin yang sangat penting di situ. Nah, kalau masalah tunjangan tadi, respon DPR saya kira sudah sangat substantif ya. Oke. Artinya saya kira publik sepertinya sudah mulai bisa menerima ya. Nah, dari sisi eksekutif ini itu perlu dievaluasi lagi ya. Contohnya begini, di daerah-daerah yang tidak ada industri, itu stimulan ekonomi kita itu masih sangat tergantung pada APBD. Dan APBD itu sangat tergantung transfer daerah. Ya. Nah, ini kan yang direjus besar-besaran oleh pemerintah pusat. Betul. Nah, itu contohnya. Nah, artinya penghematan sangat bagus, tetapi juga harus kita lihat implikasinya. Ya, efeknya bagaimana? Efeknya, kalau uang tidak berputar di daerah, maka pekerjaan juga akan berkurang. Ya, nah masyarakat di daerah ini mau menggantungkan harapannya kemana lagi gitu. Nah saya kira ini perlu ditinjau kembali secara menyeluruh ya. Di samping tadi misalnya penghematan, misalnya kabinet yang sangat gemuk ya. Kemudian kemarin MK sudah memberikan keputusan rangkap jabatannya juga sudah dilarang. Waktunya ada ya walaupun agak lama juga dikasih waktu 2 tahun ya. Nah ini saya kira perlu menjadi perhatian dan kebijakan pemerintah. Sekarang kan ada rapat kabinet ini kan, responnya itu harus diarahkan ke respon yang substantif. Ya, seperti apa itu? Ya, respon substantif ya, masalah ekonomi. Ya, misalnya paket ekonomi cepat misalnya, ya dalam mengatasi sebulan 2 bulan ke depan apa langkah konkretnya? Ya, apakah langkah pragmatisnya? Apakah bansos? Itu sangat pragmatis kebijakannya. Oke. Langkah yang lebih jauh ke depan ya, bagaimana lapangan pekerjaan ini juga bisa diakselerasi supaya lebih banyak lagi ke depannya. Itu bentuk dari kebijakan yang substantif. Kalau bahasa-bahasa pendekatan keamanan itu tidak perlu terlalu dikedepankan karena kalau bahasa-bahasa approaching-nya tuh lewat security minded ini itu justru akan menimbulkan resistensi yang lebih hebat lagi. Oke. Kami seperti akan yang tindak terjadi lebih beberapa tegas hari lagi. kebelakang ini ya Mas? Iya, ke publik itu udah nggak bisa dilawan dengan ancaman-ancaman begitu ya. Dipersuasi dengan kebijakan yang lebih substantif saya kira. Oke. Nah kita ingin tahu kemudian kebijakan-kebijakan seperti apa yang tepat untuk ikut meredam, paling tidak kemudian menciptakan iklim atau kondisi yang kondusif di tengah masyarakat pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali hadir untuk Anda.